Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, salam sehat dari kami. Pada kesempatan ini kita akan mengadakan sebuah seri pendalaman Alkitab yang akan kami share atau kami akan bagikan dalam episode untuk tidak terlalu panjang. Oleh sebab itu, kami mengucapkan selamat datang dalam pendalaman Alkitab atau PA ini dengan tema hidup yang terbaik. Judul pelajaran pertama adalah buku penuntun hidup yang terbaik. Pelajaran 1, episode 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, di suatu tempat seorang tua kaya ada yang mau meninggalkan warisan kepada anak-anaknya. Warisan tersebut bentuknya berbeda-beda. Ada yang mendapat warisan dalam bentuk uang tunai dan tanah. Lalu kepada seorang anak yang lain, dia mewariskan sebuah buku Alkitab. Tidak lama kemudian orang tua itu pun meninggal. Anak yang peroleh Alkitab merasa kecewa sekali karena hanya memperoleh sebuah Alkitab, sedangkan saudara-saudaranya yang lain mendapatkan warisan yang sangat berharga sehingga mereka memperoleh modal yang cukup besar. Karena begitu kecewanya, dia menyimpan warisan Alkitab itu di dalam sebuah lemari. Bertahun-tahun lamanya ia hidup menderita. Namun pada suatu hari dia merasa rindu kepada ayahnya yang telah tiada. Salah satunya sarana untuk melepas kerinduan kepada ayahnya ialah dengan jalan membuka kembali warisan Alkitabnya. Lalu dia buka Alkitab tua itu lembar demi lembar. Dia merasa terkejut karena di dalamnya ditemukan selembar cek dengan jumlah uang yang sangat besar. Dia menyesal kenapa dari dulu tidak dibukanya kitab ini, sehingga dia sebenarnya tidak harus hidup menderita seperti sekarang. Itulah sebabnya kami senang memberikan judul pelajaran kita yang pertama ini ialah buku penuntun hidup yang terbaik. Saudara-saudaraku, ada banyak orang dan keluarga di dunia ini yang tidak menemukan hidup yang terbaik dalam kehidupan mereka, yang sebenarnya dia bisa miliki serta temui andai kata dia pun mau membuka dan mempelajari sebuah buku tua yang di dalamnya terdapat nasihat dan penuntun hidup yang terbaik. Buku apakah itu, saudara-saudaraku? Buku tersebut kita sudah sebutkan sebelumnya, yaitu Alkitab atau buku Allah. Kenapa Alkitab? Apakah kelebihan buku ini dari buku-buku atau kitab-kitab yang lain di dunia ini? Tentu ada banyak buku suci lainnya yang saudara kenal di atas dunia ini, misalnya buku Weda, Al-Quran, dan lain-lain. Kalau ditanya, kenapa Anda mempelajari Alkitab? Apakah kelebihan Alkitab ini dengan kitab-kitab suci lainnya? Paling sedikit ada 3 alasan yang meyakinkan kita, sehingga kita percaya bahwa buku ini adalah buku Allah. Yang pertama adalah bahwa kitab inilah satu-satunya buku yang menceritakan siapa dan bagaimana dunia ini dijadikan, serta bagaimana akhirnya. Ada banyak kitab atau teori-teori yang lain
yang menceritakan bagaimana dunia ini dijadikan, tetapi mereka tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dihasilkan teorinya sendiri. Mari kita buka dan baca Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Dikatakan di sana, saudara-saudaraku, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di sini dikatakan, saudara-saudaraku, siapakah yang menciptakan langit dan bumi ini pada mulanya? Jawabnya ialah Allah sendiri. Perkataan pada mulanya mengingatkan kita kepada suatu kenyataan. Yang pertama, bahwa segala sesuatu, termasuk manusia, saudara dan saya, kita semua mempunyai asal mulanya. Dan kenyataan yang kedua, bahwa Allah sendiri yang tiada permulaan atau akhir. Dan kenyataan yang berikut, bahwa segala sesuatu yang mempunyai asal mula adalah bersifat sementara dan terbatas, sedangkan Allah itu kekal dan tidak terbatas. Saudaraku, bila ada pertanyaan, kapan Allah menjadikan langit dan bumi? Kita hanya dapat menjawabnya pada mulanya. Allah sendirilah yang telah menciptakan pada mulanya. Saudaraku, jelaslah bagi kita bahwa karya Allah ialah menciptakan. Hal ini menunjukkan kepada kita siapa Allah itu. Dia adalah Allah yang benar, bertentangan dengan Allah yang palsu. Allah yang benar menciptakan dengan berfirman. Dikatakan dalam firman Tuhan, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi, dan seterusnya. Oleh karena itu Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Marilah kita coba ringkaskan Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Jadi pasal 1 dan pasal 2 ini adalah tentang penciptaan dunia. Hari yang pertama, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat 5, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Kemudian pada hari yang kedua dalam Kejadian pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat 8, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala, yang memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Allah menamai cakrawala itu langit. Kita lanjutkan, saudara, pada hari yang ketiga. Kita boleh buka dalam Kejadian pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Yang kering dinamai darat, dan kumpulan air dinamainya laut. Di sini hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang berbiji. Kemudian pada hari yang keempat, kita ringkaskan dari Kejadian pasal 11 ayat 14 sampai dengan ayat 19. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Matahari, bulan, dan bintang diciptakan pada hari yang keempat ini. Kemudian hari kelima,
Kita boleh baca dalam Kejadian pasal 1 ayat 20 sampai dengan ayat 23. Dikatakan di sana, saudara-saudaraku, berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, burung beterbangan di atas bumi, atau dalam hal ini unggas di cakrawala, dan makhluk-makhluk ciptaan dalam laut. Kemudian Allah berfirman, berkembang biaklah. Selanjutnya pada hari yang ke-6 kita boleh baca dalam Kejadian pasal 1 ayat 24 sampai dengan ayat 31. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak, dalam hal ini marga satwa, manusia di bumi, laki-laki dan perempuan, biji-bijian dan buah-buahan untuk makanan. Jadi manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Pada hari yang ke-7, di dalam Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 3, Allah berhenti pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sampai di sini dulu akhir episode 1 ini. Di lain kesempatan kita akan melanjutkannya kembali. Tuhan memberkati kita. Salam sehat selalu dari kami.